kembali berjumpa lagi dengan saya Emi dari aplikasi AutoSmart Total Learning Indonesia. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang materi di level basic aplikasi AutoSmart Indonesia, yaitu tentang ciri-ciri autisme. Sebelum saya sedikit mengulas tentang materi ciri-ciri autisme ini, saya mau sampaikan dulu kepada para orang tua hebat yang memiliki anak autis dan juga kepada para rekan-rekan terapis yang mendedikasikan hidupnya untuk bekerja menangani anak-anak berkebutuhan khusus, utama yang adalah anak autis. Tetap semangat dan yakinlah bahwa apa yang akan Anda lakukan sekarang, atau apa yang sedang Anda lakukan sekarang, atau apa yang menjadi komitmen Anda sekarang, Anda akan memetik hasilnya nanti. Oke, jadi tetap semangat. Baik, sebelum saya masuk kepada materi tentang ciri-ciri autisme, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk gitu. Kenapa sih kok aplikasi AutoSmart mengulas tentang ciri-ciri autisme? Sebenarnya banyak sekali orang tua yang minim sekali pengetahuan tentang autisme. Bahkan mereka diberikan rezeki dengan memiliki anak yang autisme itu, mereka sama sekali nggak paham. Jadi gimana anak saya? Mereka masih terjebak dengan cara berpikir bahwa aduh, anak saya ini nggak bisa diapa-apain. Padahal mereka dapat rezeki yang luar biasa, yang nantinya itu akan membawa mereka menjadi orang tua yang sangat hebat, menjadi orang tua yang sangat mampu untuk memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik daripada orang tua yang lain. Baik, ada pertanyaan yang masuk tentang ciri-ciri autisme. Pertanyaan tersebut adalah rata-rata menanyakan tentang, jadi autisme itu bisa sembuh nggak ya? Bisa nggak ya? Nanti anak saya normal lagi seperti yang lain? Bapak Ibu, kenapa seorang anak dikatakan memiliki autisme? Adalah karena mereka memiliki kelainan struktur otak. Artinya struktur otak mereka secara fisik itu berbeda dengan struktur otak kita pada umumnya, atau orang-orang tipikal pada umumnya. Artinya apa? Artinya mereka juga bisa berkembang selayaknya kita. Mereka juga bisa tumbuh normal, wajar selayaknya kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kalau anak autis itu kan secara fisik mereka tidak ada perbedaan kan dengan anak-anak yang tipikal lainnya. Bahkan Bapak Ibu, kalau yang Anda awam, Anda akan sulit sekali membedakan, masa sih anak ini autis? Kok beda sih dengan yang itu? Gitu. Kenapa seorang anak dikatakan memiliki kondisi autisme? Karena dia memiliki kelainan pada struktur fisik di otaknya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki cara belajar yang berbeda. Mereka memiliki gangguan di beberapa aspek-aspek utama, yaitu di aspek sensorik motorik, pada aspek komunikasi sosial, dan pada aspek perilaku berulang. Sensorik motorik itu yang seperti apa, Bu? Sensorik motorik itu artinya adalah bagaimana mereka menerima rangsangan yang masuk ke dalam diri mereka, dan bagaimana mereka memproses, kemudian bagaimana mereka merespon dengan motorik halus, motorik kasar mereka punya, itu mereka ada gangguan. Berbeda dengan kita. Yang kedua, mereka juga ada gangguan komunikasi. Artinya jika kita berkomunikasi dengan anak autis, jika Bapak Ibu perhatikan, pasti kita memiliki cara yang berbeda dengan kita ketika berkomunikasi dengan anak tipikal. Artinya karena mereka ada gangguan di komunikasi, otomatis itu akan mempengaruhi sosialnya dia. Nggak mungkin kalau dia nggak bisa komunikasi, gimana dia bisa berhubungan dengan temannya? Bagaimana dia bisa bermain dengan temannya? Dia kan nggak bisa. Ayo main dong, kan dia nggak bisa karena dia tidak memiliki inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, mereka memiliki pola perilaku berulang yang unik dan non-fungsional, yang mana rata-rata anak tipikal tidak pernah melakukan hal tersebut. Coba ibu-ibu perhatikan, apakah kondisi anak ibu demikian? Secara umum adalah demikian. Nah, kondisi ASD atau kondisi autisme ini bentuknya adalah spektrum. Artinya kalau spektrum itu adalah mulai dari yang severe sampai ke yang ringan atau highly functioning. Artinya apa? Kalau ibu ketemu dengan 1000 anak autis, 1000-nya beda semua. Semuanya memiliki kondisi yang berbeda, yang mana mungkin satu sisi mereka lebih baik, satu sisi mereka memiliki kekurangan. Artinya di satu metode ketika berhasil kepada satu anak autis, belum tentu itu akan berhasil kepada anak autis yang lainnya. Artinya apa?
Bekerja dengan anak autis itu tidak bisa ibu langsung berfokus kepada hal teknis. Contoh, anak saya kalau malam bangun terus, anak saya tiba-tiba ketawa sendiri yang biasanya nggak pernah, anak saya biasanya nggak pernah nangis ketika dengar petir, kenapa sekarang jadi nangis. Artinya ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan solusi dari begitu banyak orang, jadikan itu sebagai masukan. Jadikan itu sebagai masukan dan jadikan itu sebagai modal ibu untuk jadi anak saya kondisinya kira-kira tepatnya yang mana ya. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terpengaruh dengan hal-hal teknis, dengan ketakutan-ketakutan bahwa anak ibu akan A, akan B, akan C, akan D, itu semua tidak ada. Ketika ibu tetap tenang, ibu tetap menggunakan logika Bapak Ibu semuanya akan berjalan lancar. Nah, inti dari aplikasi AutoSmart ini adalah tidak untuk membatasi langkah Bapak Ibu semua. Justru kami membukakan jalan, kami membukakan mindset Bapak Ibu bahwa sebenarnya metode penanganan anak autis ini adalah menggunakan logika. Artinya ketika yang Anda lakukan ada dasarnya dan itu berdampak kepada putra Anda, nggak usah takut dengan yang berbeda yang ibu lakukan dengan yang lain yang dilakukan. Justru dengan Bapak Ibu semakin memahami kondisi putra Ibu, dengan Bapak Ibu semakin mengetahui apa sih kebutuhan putra Bapak Ibu udah nggak butuh terapi lagi. Bapak Ibu sudah akan sangat bisa menangani putra Bapak Ibu sendiri. Logikanya kenapa? Karena mau seberapapun Bapak Ibu melakukan terapi, mau sampai kapan? Tetap yang nantinya akan membersamai putra putri Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu sendiri. Artinya menjadi tidak adil ketika sekarang Bapak Ibu menyerahkan hanya kepada tempat terapi saja dengan Bapak Ibu nutup mata. Yang penting anak saya sudah terapi. Yang penting saya tenang deh, anak saya sudah terapi. Hal inilah yang membuat kami, yang latar belakangi kami, tim dari Total Millennium Jakarta untuk mengembangkan aplikasi AutoSmart ini. Terlepas dari apapun terapi yang Bapak Ibu pilih, terlepas dari tempat mana Bapak Ibu melakukan terapi, yang ingin kami sampaikan di sini adalah orang tua harus berdaya, orang tua harus pintar, dan orang tua harus senantiasa berpikir dengan logika ketika bekerja dengan anak. Karena yang tahu yang terbaik untuk putra Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kembali lagi kepada materi ciri-ciri autisme. Kalau ada pertanyaan bahwa apakah autisme itu akan sembuh, itu akan terjawab di materi tentang ciri-ciri autisme di aplikasi AutoSmart. Sampai bertemu di ulasan berikutnya. Sampai jumpa.